Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, salam dari Novisiat SVD Kubu Ruteng Manggarai Flores NTT. Saya Pastor Freddy Jahadin SVD. Hari ini Selasa 25 Oktober 2022. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 13 ayat 18 sampai 21. Kita diingatkan bahwa cinta dan ketekunan akan tugas mendatangkan kesuksesan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau sudah memberi kami contoh yang sangat baik bagaimana Engkau mencintai dan tekun menjalankan tugas yang diberikan Bapa kepadamu. Karena cinta dan ketekunanmu, Engkau sudah menjadi guru dan pribadi tempat kami bersandar setiap saat. Kami mohon bantulah kami agar kami pun selalu mencintai tugas yang Engkau percayakan kepada kami dan dengan tekun menjalankannya. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu. Terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, "Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya." Dan Yesus berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah cinta dan ketekunan akan tugas mendatangkan kesuksesan. Hari ini Yesus mengajar kita tentang kerajaan Allah. Katanya, kerajaan Allah seumpama biji sesawi yang ditaburkan orang di kebun, kemudian menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Biji sesawi itu sangat kecil dan sangat gampang hancur. Kalau disiram di tanah berbatu atau pasir atau di semak berduri dan tidak dirawat dengan baik, maka kehidupannya akan merana dan tidak akan menjadi pohon. Dan burung-burung di udara pun tidak bersarang pada cabang-cabangnya. Tetapi kalau disiram di tanah yang subur, dirawat dan disiram dengan air setiap hari, pasti ia akan bertumbuh dengan baik dan bisa menjadi pohon besar, dan burung-burung akan bersarang pada cabang-cabangnya. Jadi kuncinya adalah
tanah yang subur, perawatan dengan penuh cinta, dan tekun serta setia memupuk dan menyiraminya. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kerajaan Allah pun demikian. Kerajaan Allah tidak dengan sendirinya muncul di dunia ini. Kerajaan Allah itu diwartakan oleh para nabi dan oleh Yesus Kristus sendiri. Berawal dari pengajaran dan kesaksian hidup dari mereka yang mewartakannya. Kalau kita amati kehidupan Yesus Kristus sendiri, Yesus sewaktu dilahirkan ke dunia ini, kelahirannya tidak disambut dengan musik dan nyanyian. Tidak ada perayaan besar-besaran pada saat ia dilahirkan. Tidak ada tulisan-tulisan selamat datang untuknya dan ucapan selamat berbahagia kepada orang tuanya. Ia dilahirkan dalam kandang binatang yang berbau amis dan kotor. Dari awal kehidupannya sangat tidak dikenal, ibarat biji sesawi yang sangat kecil itu. Tetapi dalam proses selanjutnya, Yesus pelan-pelan dikenal, ibarat biji sesawi yang tumbuh menjadi besar, burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya. Karena apa? Karena pengajaran dan mujizat yang dikerjakannya. Kehadiran Yesus mendatangkan berkat bagi banyak orang. Kesaksian hidupnya sudah menyentuh hati banyak orang, dan banyak orang yang menaruh perhatian kepadanya, jatuh cinta padanya, dan malah ada yang memberi dirinya untuk menjadi saksinya. Selanjutnya, Yesus diakui sebagai Mesias, Kristus, dan Allah bagi mereka yang percaya kepadanya. Barang siapa percaya kepadanya akan beroleh kehidupan kekal. Barang siapa menerima Yesus sebagai Tuhan, pengakuannya itu harus diperkuat dengan doa dan harus selalu menjalin relasi yang baik dan konsisten setiap hari. Berkomunikasilah selalu lewat doa. Mendengarkan dan mewujud nyatakan firman Tuhan itu dalam hidup harian. Menyambut tubuh dan darahnya sebagai makanan rohani kita. Makanan rohani yang kita terima akan sangat memampukan kita dalam perjalanan menuju rumah Bapa. Kesaksian hidup kita akan Yesus Kristus bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Kesaksian hidup kita akan menjadi biji sesawi untuk orang lain. Dan biji sesawi itu bisa bertumbuh besar kalau pribadi orangnya selalu mencintainya dan merawatnya dengan tekun dan tanggung jawab. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita berdoa. Semoga Tuhan selalu membantu kita agar kita tetap mencintai dan tekun menjalankan tugas yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita, sehingga pekerjaan kita pun akan menghasilkan buah berlimpah. Kita memohon Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang lagi sakit dan yang sangat membutuhkan doa, dan segala aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.